Kekristenan progresif meng-acknowledge itu mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan. Tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Kasih bukan syarat loh buat gue, Gigs ya. Kasih itu penanda. Kan dibilang lu bisa melihat pohon baik atau enggak dari buahnya. Buah itu bukan syarat loh. Bukan syarat kalau buahnya baik, pohonnya baik. Itu bukan syarat. Buah itu penanda. Kalau buahnya baik, itu adalah tanda bahwa pohonnya baik. Jadi gue mau ngelihat ini orang ada Kristus dalam hidupnya atau enggak. Gue nggak perlu tahu gue nggak perlu buka KTP-nya. Gue nggak perlu lihat kesehariannya. Gue cuma cukup lihat. Gue nggak perlu lihat apa yang dilakukan di hari Minggunya. Gue cuma cukup lihat apa yang dilakukan Senin sampai Sabtu. Kalau ada kasih, apapun iman, agama, kepercayaannya, maka ada Kristus. Ya, Sobat Sarung pun dimanapun kalian berada, telah kita lihat ya video yang saya dapat dari media sosial begitu. Karena ini memang menimbulkan banyak reaksi terhadap pendeta-pendeta di sosial media begitu maupun pendeta-pendeta yang ada di gereja begitu. Juga ini menjadi bahasan ya, mungkin agak sedikit menghebohkan dunia maya karena seorang yang mengaku sebagai pendeta bernama Brian Siawarta itu memperkenalkan kekristenan ya mungkin masa kini ya. Dia mengatakannya itulah kekristenan progresif. Bagaimana dia percaya bahwa dia memandang Tuhan itu adalah sosok Bapa yang maha kasih. Itu dia yang beliau katakan ya. Dan karena maha kasihnya Allah itu jadi tidak mungkin hanya karena seseorang yang bukan beragama Kristen dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Lalu Bapa itu kemudian memasukkan dia ke dalam neraka ya, semacam sebegitulah ya. Saya ada sedikit respect untuk Bapak Brian ini karena Bapak Brian Siawarta ini saya tahu dia sifatnya toleransi, dia ingin mengasihi semua umat beragama, dia ingin memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus, kasihnya seperti apa, itu bagus, itu saya respect. Tetapi ajaran progresifnya ini yang saya tidak respect, yang saya salahkan, yang saya katakan sesat. Kita boleh bertoleransi tetapi tidak boleh kita mengorbankan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil. Yesus sendiri, apakah dia tidak bertoleransi? Ketika dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria, dia bertoleransi. Ya, dia tidak memaksa untuk perempuan Samaria itu harus terima Injil, harus percaya kepada dirinya, tidak. Tetapi dia ajak ngobrol, dia diskusi, dia dekati. Dia bahkan ingin penuhi apa yang menjadi kerinduan perempuan Samaria itu, yaitu air yang hidup. Ya. Tetapi dia tidak mengorbankan misi atau pesan dari Bapaknya, yaitu bahwa Yesus Kristus ya itu harus dikenal oleh semua manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak yang tunggal dari Bapa. Makanya perempuan Samaria itu kemudian ketika Yesus mengatakan akan tiba saatnya, kamu tidak lagi menyembah di atas gunung ini tetapi dalam roh dan kebenaran. Perempuan Samaria yang awalnya mengenal Yesus sebagai nabi, kemudian lama-lama akhirnya sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Kemudian perempuan Samaria itu kan bertobat, bahkan dia membawa seisi kampungnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saya kemudian nonton lagi ya video-video yang lainnya, dia mengatakan bahwa Kristen progresif ini ya akan selalu mengalami perkembangan gitu ya, sehingga ya pastilah buahnya akan ada perubahan-perubahan, baik itu perubahan tafsiran begitu ya, baik juga mungkin perubahan sampai ke penerapannya. Ya. Nah ini Sobat Sarung pun adalah contoh kekristenan yang sesat yang saya katakan ya. Mungkin kalau misalkan perbedaan doktrin ya tentang misalkan Tritunggal atau Oneness ataupun Dwi Tunggal begitu ya, ataupun Jesus only, itu mungkin saya masih bisa mentoleransi lah gitu, karena memang untuk pemahaman tentang identitas Tuhan
Itu memang manusia masih tidak mungkin bisa memahami dengan 100% ya. Tetapi itu masih dalam taraf bahwa sama-sama mengaku Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan tidak ada di luar Yesus begitu ya. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Brian Siawarta ini gitu ya, yang mengatakan bahwa jalan keselamatan itu seolah-olah ada di luar kekristenan juga begitu ya. Ya, ini jelas ini adalah tidak mencerminkan iman Kristen ya. Ya, misalkan kalau dia katakan Kristen itu progresif ya. Dalam artian Kristen itu akan selalu bisa berkembang, akan selalu bisa berubah gitu ya. Ini adalah satu hal yang dapat kita tentang. Kenapa? Karena Kristen itu dari awal, dari permulaannya, itu memang sudah utuh dan tidak akan pernah berubah. Itu akan sudah utuh dan sempurna. Saya katakan lagi, Kristen dari sejak awal ya ditemukan di Antioquia, itu sudah utuh, sudah sempurna. Tidak perlu lagi berprogresif, tidak perlu lagi berkembang. Ya. Atas dasar apa ya Bapak Brian Siawarta ini kemudian mengatakan bahwa Kristen itu progresif. Pernyataan saya tadi itu relate dengan uh, firman Tuhan atau ayat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 15. Apa yang sekarang ada dan apa yang akan datang itu memang sudah ada dan sudah Allah tetapkan, gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di sana. Di dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang baru. Bahkan kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan ya, misalkan VR atau virtual reality lah contohnya ya, itu seolah-olah dikatakan wah penemuan baru, ya teknologi baru ya VR atau AI teknologi baru. Tetapi AI maupun VR itu mengambil konsep terdahulu, yaitu tentang misalkan VR tentang kamera ya, ataupun tentang bangun atau tata ruang. Artinya VR ini hanyalah pengembangan dari ide yang sudah ada sejak dahulu kala. Ya, apa yang dikembangkan? Pengetahuan kita akan ada sesuatu yang baru. Sama seperti firman Tuhan. Kalau ada teologi yang baru mungkin, ya ada doktrin yang penemuan-penemuan baru, ya maka itu pun harus memegang ayat firman Tuhan yang sudah ada, maupun juga memegang ya doktrin-doktrin yang sudah ditemukan oleh bapak-bapak gereja. Karena apa? Ya, apakah orang-orang Kristen progresif ya yang katakan ada pendukung-pendukung Kristen progresif ini itu mau menentang ya pengilhaman Roh Kudus kepada penulis-penulis di dalam Alkitab, ya misalnya kepada Rasul Paulus atau bahkan kepada perkataan Yesus sendiri, ya yang catat di dalam Injil begitu? Atau apakah mereka mau menentang ya ilham Roh Kudus ya kepada para bapak-bapak gereja begitu ya, yang sudah mungkin melahirkan doktrin tentang Tritunggal, tentang gereja begitu ya, yang mereka sendiri itu ya tafsirkan tidak lepas dari ayat-ayat firman Tuhan dan itu tidak bertabrakan sama sekali, tidak bertentangan sama sekali. Ya, nah makanya kenapa Bapak Brian Siawarta tadi sampai juga saya dengar mengeluarkan statement bahwa di dalam Alkitab itu sebenarnya dia bilang Alkitab sendiri seperti saling bertabrakan, ya kan? Dan bahkan yang anehnya lagi, beliau mengatakan kunci surga itu bukan ada di dalam satu buah buku yang dinamakan Alkitab. Artinya dia meragukan otoritas firman Tuhan. Ya. Nah ini bahaya ya. Karena firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Saya katakan lagi Alkitab, kitab suci, Injil, perjanjian lama, perjanjian baru itu di atas segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang baru di dalam kekristenan. Ya. Yang baru adalah ketika kita ya yang dulu berdosa, ya sobat sarapun, manusia yang berdosa, kemudian terus belajar tentang kebenaran di dalam firman Tuhan dan akhirnya tercelikan. Akhirnya otak kita, mata kita, hati kita dibukakan, disingkapkan. Dan itulah yang kita sebut dengan sesuatu yang baru, padahal itu tidak baru. Ya, di mata Tuhan itu adalah sudah ada sejak dahulu permulaan. Ingat ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan. Justru mereka bukan malah mengenal tentang Tuhan, mereka justru malah mengenal dosa. Mereka malah melakukan dosa. Ya. Nah, sobat sarung pun ini artinya apa? Bahwa sejak kejatuhan manusia, manusia pada dasarnya adalah bodoh, ya, bukan bertambah pintar. Ya. Manusia bodoh dengan mengatakan bahwa yang saya temukan adalah hal yang baru, padahal itu sudah jauh sudah ada.
ya. Nah, ketika manusia yang bodoh itu dibaharui oleh apa? Oleh Roh Kudus, harus oleh Roh Kudus. Maka dia dikatakan ya menjadi manusia yang baru, ya. Karena Roh Kudus yang membaharuinya, karena pertobatan, karena kelahiran baru. Ya, jadi yang pertama, kekristenan itu tidak pernah berprogresif, ya. Yang progresif adalah cara pandang kita, cara pengetahuan kita yang baru, dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah sedikit pun itu berprogresif, ya. Teologi boleh berprogresif, doktrin bisa berprogresif, ya, berkontekstual, tetapi tidak boleh terlepas daripada firman Tuhan yang kekal, ya. Misalkan bagaimana mungkin Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan pergilah ya jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kemudian nanti oleh Kristen progresif dikatakan sekarang sudah tidak zamannya lagi. Semua sudah serba tahu. Semua orang sudah tahu tentang Injil. Maka kita tidak usah lagi pergi untuk memberitakan Injil. Kan bisa saja begitu. Padahal ayat 20 jelas, aku akan menyertai kamu sampai dengan akhir zaman. Artinya Tuhan sejak dahulu sampai dengan akhir zaman itu selalu menyertai, ada bersama dengan kita di segala zaman. Ya, apakah Tuhan juga berubah menyertai kita di sepanjang zaman? Kalau zaman dulu Tuhan mungkin menyertainya dengan sepenuh hati. Apakah ketika bangsa-bangsa sudah mengenal Injil, lalu Tuhan jadi setengah hati menyertai kita untuk memberitakan Injil? Kan enggak, ya. Kedua, ya, Sobat Sarung pun Brian Siawarta, Bapak Brian Siawarta di dalam kontennya saya dengar juga begitu ya, mengatakan bahwa orang bisa selamat tidak harus percaya atau mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya di luar Kristen ada keselamatan, ya, karena dia pandang Bapak itu adalah Bapak yang Maha Kasih. Ya. Dan ada orang-orang yang menurutnya itu berbuat baik, contohnya dia menggunakan Habib Jafar, seorang Muslim. Ya, dia katakan Habib Jafar juga adalah anak Tuhan Yesus. Dia mulia, dia baik. Bahkan nanti dikatakan oleh si Bapak Brian Siawarta ini bahwa orang yang punya kasih di dalam hatinya, dia sudah memiliki Yesus. Ya. Nah, ini logika yang cacat ya, Sobat Sarongpon. Bagaimana mungkin Yesus itu terkungkung di dalam satu kasih? Tidak ada. Orang yang berbuat baik itu belum tentu memiliki Tuhan Yesus. Tetapi orang yang memiliki Tuhan Yesus itu sudah pasti memiliki sifat-sifat yang baik. Loh, kok bisa? Bagaimana dengan misalkan ada orang yang di luar Kristen yang berbuat baik, berbuat kasih? Nah, adalah kasih yang pura-pura, kasih yang egosentris, kasih yang berdasarkan diri sendiri, kasih yang hanya mau menyenangkan dirinya sendiri, yang berpusat pada dirinya sendiri. Saya mengasihi Anda karena apa? Karena Anda tidak menyakiti saya. Saya mengasihi Anda karena ada sesuatu yang ingin saya minta atau ingin saya peroleh dari Anda. Saya mengasihi Anda karena Anda mengasihi saya. Karena Anda tidak merugikan diri saya. Tetapi kalau Anda merugikan diri saya, ya saya juga akan membalas Anda dong. Nah, ini adalah kasih yang di dalam kacamata Tuhan, saya percaya yang di dalam standarnya Allah adalah kasih yang pura-pura. Itu bukan kasih. Nah, bedanya dengan seorang yang Kristen yang benar-benar mengakui Yesus adalah Tuhan, juru selamat dalam hidupnya, kasih yang dia berikan kepada orang lain, yang dia wujudkan dalam hidupnya itu adalah kasih yang bukan egosentris, Sobat Sarongpon ya. Kasih yang berdasarkan Tuhan yang lebih dahulu mengasihi dirinya. Berdasarkan Yesus yang telah mengorbankan nyawanya untuk dirinya, sehingga saya bisa mengasihi orang lain. Saya bisa mengasihi Anda, ya Bapak Brian Siawarta, bukan karena Bapak Brian Siawarta ini lebih dulu mengasihi saya. Tetapi karena Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi saya, memberikan nyawanya, segalanya untuk saya. Sehingga apalah ruginya saya, apalah ketidakmampuan saya untuk mengasihi saudara-saudara saya. Tuhan saja bisa mengasihi diri saya, ini yang kotor, yang hina. Apalagi saya yang hina bisa dong harusnya mengasihi sesama saya. Ya. Saya tidak lagi mencari keuntungan dari mengasihi sesama saya. Ya saya mengasihi karena saya memang sudah dikasih oleh Tuhan. Yang sepenuh hati loh ya mengasihi saya sampai dengan mengorbankan nyawanya. Itulah kasih yang dimiliki oleh orang yang sudah bertobat di dalam Tuhan Yesus. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristen. Ya. Bagaimana mungkin orang yang belum memiliki Roh Kudus itu bisa mengasihi seperti itu? Bagaimana mungkin orang yang tidak mengaku Yesus itu mati di atas kayu salib itu bisa memiliki kasih yang seperti itu? Yang tidak pura-pura, yang tidak pandang bulu. Ya, Sobat Sarongpon, ini
Ya, Bapak Brian Siwarta tolong mungkin bisa direnungkan lagi. Makanya Yohanes 15 ayat keempat mengatakan, tinggallah di dalam aku kalau kamu ingin berbuah. Tapi kalau kamu tinggal di luar aku, kamu tidak akan berbuah. Melainkan kamu akan dipotong dan akan dibakar di dalam perapian. Ya. Jadi kalau kita mau berbuah seperti yang dikatakan Galatia 5 ayat 22 tentang kasih tadi, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus sendiri, kita harus melekat. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah batang, ya, yang adalah pohon itu, yang adalah pokok anggur, bagaimana mungkin kita bisa berbuah kalau kita tidak melekat pada batang itu, pada pokok anggur itu? Ya. Bagaimana mungkin seorang yang beragama bukan Kristen bisa berbuah? Impossible atau mustahil. Kalau kita baca di dalam Matius 19 ayat 17, ini adalah kisah seorang pemuda yang kaya raya, yang ketika itu Tuhan Yesus katakan kan begini, dia tanya begini, seorang pemuda ini bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa saja syaratnya kalau aku mau mengikut Engkau? Ya, kalau Tuhan Yesus, ya kamu harus lakukan semua perintah Tuhan, perintah Allah. Perintah yang mana? Nah, Tuhan Yesus 10 perintah Allah, ya. Jangan hormati orang tuamu, ya kan, kuduskanlah hari Sabat, ya, dan sebagainya macamnya. Itu semua sudah aku lakukan, ya, kata orang kaya itu. Tetapi kata Yesus yang terakhir, kalau begitu serahkanlah semua hartamu, berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkannya, yang kekurangan. Tinggalkanlah semua itu dan kemudian kembalilah kepadaku, gitu ya. Orang kaya itu tidak melakukan hal itu. Dia berat hati, dia tidak bisa lakukan itu. Artinya, ada orang-orang di luar sana yang mungkin ingin ikut Tuhan dengan berbuat baik, mengikuti hukum-hukum agamanya. Tetapi dia lakukan itu karena ingin memperkaya dirinya. Karena ingin membuat dirinya terkenal, membuat dirinya dilihat orang. Dipandang oleh orang baik. Semua itu bersifat egosentris. Ya. Dan itu orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, orang pemuda yang kaya tadi tidak layak di hadapan Tuhan sekarang tidak mau meninggalkan harta bendanya. Nah, kan ini artinya dengan usaha kebaikan kita sendiri itu tidak mungkin kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Harus atas kasih Tuhan Yesus. Harus dengan kesadaran bahwa kita tidak mampu di luar Kristus. Dan kita hanya bisa bergantung ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Maka kita bisa berbuat baik. Ketiga, ya Sobat Sarung pun yang saya ingin kritik dari Kristen progresif, ya, ala Bapak Brian Siwarta, itu ketika beliau mengatakan bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih itu, ya, tega untuk memasukkan orang ke dalam neraka hanya karena dia bukan orang Kristen, hanya karena dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini adalah pernyataan atau pertanyaan yang saya katakan cacat dan kocak, ya. Karena kalau dia bertanya seperti itu, saya meragukan dia adalah seorang pendeta dan belajar teologi. Pertanyaannya itu sebenarnya bisa ditarik ke belakang lagi dengan bertanya, kalau memang Allah itu Maha Kasih, kenapa nggak dari dulu Allah itu, ya, menyelamatkan Adam dan Hawa sehingga mereka tidak sempat makan buah yang dilarang oleh Allah itu. Tapi Allah tetap membiarkan mereka berbuat dosa. Apakah artinya Allah itu tidak mengasihi Adam dan Hawa? Gitu ya. Ini pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Bapak Brian tadi. Jangan lupa, Sobat Sarung pun, Allah memang Maha Kasih. Dia mengasihi semua ciptaannya. Ya, bukan hanya manusia, ya, semua yang diciptakan. Terutama, yang paling utama, Allah mengasihi manusia. Ya. Mau di agama apapun, Allah tetap mengasihi. Tetapi jangan lupa, Adam dan Hawa pun diberikan kehendak untuk memilih, kehendak bebas untuk menentukan jalan hidupnya. Makanya Allah juga disebut Maha Adil. Kalau Allah, ya, dari awal mencegah Adam dan Hawa melakukan dosa, melakukan apa yang mereka mau, itu artinya Allah tidak Maha Adil. Karena Allah seperti seolah-olah mengontrol Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak punya kebebasan untuk memilih hidup, menjalani hidupnya sendiri. Sehingga tidak ada sifat Maha Adil di dalam diri Allah. Ya. Justru karena Allah Maha Adil, maka Allah membiarkan kita untuk memilih jalan kita masing-masing. Ya kan di ayat firman Tuhan juga, setiap kita adalah sesat, setiap kita memilih jalan kita masing-masing. Dikatakan di firman Tuhan yang lain, ya, di dalam Yohanes, ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Ketika manusia yang bukan Kristen ini sudah mendengar Injil, sudah mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat satu-satunya, tidak ada di luar Yesus yang bisa selamat, masuk surga.
kemudian orang itu sampai akhir hayatnya tidak mau juga menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, sebagai juru selamat yang bisa menyelamatkan hidupnya masuk ke surga, artinya untuk orang-orang seperti itulah ada neraka. Mereka tidak sadar sebenarnya, karena selama hidupnya mereka selalu menolak Yesus. Ya, mereka memberontak terhadap Allah. Ya. Roma 1, kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, itu jelas sekali ya. Paulus mengatakan bahwa Allah menyerahkan orang-orang yang menyembah kepada berhala, orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, gitu ya, yang menggantikan Allah itu dengan patung-patung, dengan gambaran-gambaran manusia begitu ya, itu menyerahkan mereka ya kepada kesukaan hati mereka sendiri, ya, kepada dosa yang mereka lakukan. Artinya memang ada keinginan dari manusia sendiri untuk memberontak kepada Allah. Dan untuk ini Allah menyediakan yang namanya hukuman di neraka. Tetapi Allah ingat sudah dari sejak dahulu kala mengirimkan nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka. Sampai dengan yang terakhir Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Jadi ya untuk terusus kepada Bapak Brian Siawarta, saya respect terhadap toleransi, terhadap mungkin motivasinya ya. Mungkin motivasi Bapak Brian ini untuk memperkenalkan kasih Kristus untuk semua orang, semua agama gitu ya. Itu bagus. Tetapi mungkin Bapak Brian harus merenungkan kembali ya tentang Kristen progresif. Karena sekali lagi Kristen tidak pernah berprogresif, Bapak, ya. Hoi. Kristen itu sudah sempurna sejak awal. Yang berprogresif adalah pikiran, pandangan Bapak Brian yang mungkin harus lagi lebih belajar, ya. Mungkin harus lebih lagi merenungkan firman Tuhan. Ya, nanti juga Bapak Brian akan menemukan, oh iya ternyata dari dulu firman Tuhan tidak pernah berubah dan sampai selama-lamanya selalu sempurna. Tidak lagi perlu tidak perlu harus berubah karena memang zaman menuntut berubah, tidak. Yang perlu berubah adalah diri Anda, diri saya semakin lebih baik begitu ya. Kiranya ini boleh menguatkan setiap kita ya sahabat sarong pun, supaya kita tidak cepat-cepat ambil kesimpulan ya, cepat-cepat tergoda karena mungkin ada omongan-omongan yang wah kelihatannya manis, kelihatannya merangkul semua manusia, kelihatannya punya kasih, tetapi ternyata kalau kita baca di dalam firman Tuhan, kasih seperti itu kalau tidak mengenal Yesus adalah jalan satu-satunya untuk bisa masuk surga adalah kasih yang pura-pura dan bahaya ya. Karena memang di dalam firman Tuhan dikatakan akan tiba saatnya ya ketika nanti di akhir zaman itu orang-orang akan lebih ya mau mendengar tentang perkataan-perkataan yang mengenakan di telinga ya. Mereka akan cari guru-guru yang menurut mereka itu wah enak, sesuai dengan apa yang saya mau. Dan ini adalah ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Shalom.